Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan latihan belajar membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah, karangan Ki Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Alhamdulillah sudah di halaman 86. Qala al-musannifu hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu saminatu fi man jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan. Formula masalah yang ke-8 itu membahas siman, orang-orang yang menjima'i akan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Man jama'a zaujatahu. Bermula siman. Isim syarat mubtada. Bermula siman itu yang menjima'i akan istrinya fi nahari Ramadana di siang hari bulan Ramadan. Wajibat alaihi, niscaya jawab man, wajib kepadanya oleh kafarah. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan wajib membayar kafarah. Kalau orang yang berzina, tentunya dosanya sangat lebih besar sekali, tapi tidak berkewajiban membayar kafarah. Nah, wa dalilu alaihi marwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala. Bermula dalil di atasnya pernyataan di atas ini. Bermula dalil di atasnya mazkur, yaitu orang yang menjima istrinya di siang hari wajib kafarah. Itu satu hadis yang diriwayatkan akan dianya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu, bahwa sungguhnya Abi Hurairah itu berkata, ianya Abu Hurairah. Jadi dalilnya hadis Abi Hurairah ini. Bainama nahnu julusun 'indan Nabi. Kata Abu Hurairah, manakala bermula kami itu yang duduk. Nahnu julus ini jamak dari jalisun. Manakala bermula kami itu yang duduk, indan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun. Ketika itu datang kepadanya Nabi rajulun, oleh seorang laki-laki. Faqala, kemudian berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, hancurlah aku telah binasa, kata laki-laki itu. Qala, berkata ianya Nabi, malaka, kenapa engkau? Malaka, ada apa bagimu? Apa yang menyebabkan engkau jadi hancur? Ada apa? Qala, berkata ianya laki-laki, waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Aku telah mengwika. Jadi waqa'tu ini aku menjima. Aku telah menjima kepada istriku padahal bermula aku itu yang puasa. Jadi wa ana shaimun ini jumlah haliyah, waw hal. Aku menjima istriku dalam keadaan berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu maka berkatalah oleh Nabi alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hal tajidu raqabatan ta'tikuha. Adakah engkau mendapati akan satu budak yang akan engkau merdekakan akannya budak? Qala, berkata ianya laki-laki, la, tidak. Qala, berkata ya Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah engkau mampu bahwa engkau berpuasa akan 2 bulan berturut-turut? Qala, berkata ia, la, tidak. Qala, berkata ianya Rasul, hal tajidu it'ama sittina miskinan. Adakah engkau dapati? Maksudnya hal tajidu, adakah engkau dapati akan makanan it'ama sittin. Di sini it'am di sini bukan makanan tapi memberi makan. Hal tajidu, apakah engkau dapati makanan, di mana dengan makanan itu nanti it'ama sittin, memberi makan 60 orang miskin. Adakah engkau mendapati akan memberi makan 60 orang, apa ia 60 orang miskin? Mampu enggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Atau kamu punya makanan enggak? Qala, berkata ianya rajul, la, tidak. Dari dalil ini nanti para ulama mengistimbat bahwa wajibnya kafarah.
Kemudian dari hadis ini juga para ulama memahami kalau apa namanya? Kafarah itu secara tertib. Walaupun ada juga ulama yang lain atau mazhab yang bukan mazhab Syafi'i menyatakan kafarah itu nggak mesti tertib, boleh milih. Nah, boleh langsung memberi makan juga boleh. Famakasan Nabiyu, maka tetaplah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sesudah laki-laki itu menjawab nggak punya makanan, Nabi tetap Nabi. Nah, famakasa tetaplah Nabi barangkali ini kelihatannya kalau kita lihat Nabi tetap dan menghilang sebentar, apa masuk ke dalam rumah barangkali. Karena nanti di depan ada. Faqala, maka qala berkata ianya Abi Hurairah, fabainama nahnu ala zalika atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamarun. Maka manakala bermula kami itu sampai di atas demikian, datanglah oleh Nabi alaihi salatu wasallam bi'arakin dengan membawa satu keranjang. Fihi tamarun, yang sabit dalamnya keranjang itu tamar. Jadi kalau kita lihat di sini datanglah Nabi, berarti tadi Nabi hilang. Artinya Nabi pergi, famakasan Nabi. Maka tetaplah Nabi, maksudnya tetap Nabi pergi sejenak. Abu Hurairah berkata, manakala kami sedang duduk-duduk dalam kondisi tadi seperti di awal, atan Nabiyu, datanglah oleh Nabi bi'arakin, dengan membawa satu arak satu keranjang, fihi tamarun, yang sabit dalamnya keranjang itu ada kurma. Wal arakul muktallu, bermula arak itu muktal, keranjang. Faqala, maka berkata ya Nabi, aina sailu, di mana itu yang bertanya tadi, di mana? Faqala, maka berkata ianya si rajul, ana, saya ya Rasulullah. Faqala, maka berkata ianya Rasul, khuzhu, ambil olehmu akannya arak yang di dalamnya ada kurma, fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah kamu dengannya kurma. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akannya hadis oleh Syaikhani Bukhari Muslim. Nah, itu dalilnya. Wajib membayar kafarah. Tentunya harus bertaubat juga, membayar kafarah juga, mengqadha puasa juga, karena itu melakukan pelanggaran dengan sengaja misalkan. Nah, Allah melarangnya, justru kita melakukannya, itu pelanggaran yang butuh kepada taubat. Ittafaqal ulama'u ala annahu yajibu ala zawji alladhi jama'a zawjatahu fi nahari Ramadhan al-kaffaratu fa'il yajibu. Sepakatlah oleh para ulama kepada bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu wajib kepada suami alladhi yang menjimai akan istrinya pada siang hari Ramadhan, oleh apa wajib? Oleh kafarah. Jadi ulama sepakat bahwa yang wajib kafarah kepada suaminya. Suami yang wajib membayar kafarah juga wajib mengqadha. Istri bagaimana? Apakah istri wajib bayar kafarah juga? Lakin ikhtalafu fi zaujatihi, tetapi ikhtilaflah mereka para ulama fi zaujatihi, pada istrinya si mujame' tadi. Hal yajibu alaihal kafarah aula, adakah wajib kepadanya si istri oleh kafarat atau tidak? Apakah istri wajib membayar kafarah juga seperti suami? Ala qaulaini, dianya masalah itu di atas dua kaul. Ada dua kaul, dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Wa sahih 'inda Syafi'i wa huwa riwayatun 'anil Hanabilah annal kafarata tajibu 'ala dzauji faqat. Bermula pendapat yang sahih menurut Imam Syafi'i, wa huwa, dan dianya pendapat juga satu riwayat dari Hanabilah. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini juga pendapat dari mazhab Hambali. Wa sahih, bermula yang sahih di sisi Syafi'iyah, maksudnya di sisi mazhab Syafi'i itu annal kafarah, bahwa sungguh kafarah itu tajibu, wajib ia kepada istri suami saja. Nah, dalam pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i, yang wajib membayar kafarah cuma suami. Wala tajibu 'ala zaujah, dan tidak wajib ianya kafarah kepada si istri. Qala Nawawi rahimahullah, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah, qad zakarna anna sahiha min madhhabina annahu la yajibu 'alal mar'ati kafaratun ukhra, wa bihi qala Ahmad. Berkata Imam Nawawi, sungguh telah kami nyebutkan bahwa sungguh pendapat yang sahih dari mazhab kita itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu tidak wajib kepada perempuan oleh kafarah yang lain. Jadi yang wajib membayar kafarah suaminya saja, istri tidak wajib membayar kafarah. Istri hanya wajib mengqadha saja. Wabihi qala Ahmad, dan dengannya pendapat telah berkatalah oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad juga pendapatnya seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i.
Wa qala Malikun wa Abu Hanifah wa Abu Sur wa Ibnul Munzir. Berkatalah oleh Imam Malik, oleh Imam Abu Hanifah, oleh Abu Sur dan Ibnu Munzir, alaiha kafaratun ukhra. Sabit di atasnya si zaujah, sabit di atasnya si istri itu kafarah yang lain. Maksud sabit wajib. Wajib atas istri kafarah yang lain. Suami wajib membayar kafarah, istri wajib membayar kafarah. Wahya riwayatun an Ahmad. Dan dianya wajib kafarah kepada istri itu riwayatun an Ahmad. Itu satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat pertama sama dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Riwayat satu lagi sama dengan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Sur dan Ibnu Munzir. Berdasarkan mazhab Syafi'i, fala yajibu 'ala dzaujati siwa qada'i dzalikal yaum. Maka tidak wajib kepada istri. Oleh apa tidak wajib? Oleh selain siwa ini fa'il yajibu. Maka tidak wajib kepada si istri oleh selain mengqada demikian hari. Jadi istri wajib mengqada hari itu di waktu yang lain di luar Ramadan nanti. Wa ammal kafaratu fahiya i'taqur raqabah. Adapun bermula kafarah itu maka dianya kafarah itu i'taqur raqabati, membebaskan seorang budak, laki-laki boleh, perempuan boleh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i kafarah ini harus secara tertib. Jadi memerdekakan budak dulu kalau tidak mampu, wa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Dan jika tidak mendapati ia akan budak, tidak mendapati enggak ada budak atau enggak punya uang untuk membeli. Atau zaman sekarang enggak ada budak, fa illam yajid, maka jika tidak mendapati ia akannya budak, fasiyamu, maka dianya kafarah itu puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Wa illam yastati fa yat'amu sittina miskinan. Dan jika tidak mampu berpuasa, maka dianya kafarah itu it'amu sittin, memberi makan 60 orang miskin. Nah. Terus bagaimana cara berpuasa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau batal 1 hari harus dimulai dari nol. Bagaimana caranya ini? Ya. Beliau menjelaskan. Wa kaifiyatu shaumi syahraini mutatabi'aini idza bada'a as-shauma minal hilali fa innahu yasumu bil ahillah. Nah. Bermula cara puasa 2 bulan berturut-turut itu idza bada'a as-shauma. Apabila memulai ianya seseorang akan puasa minal hilal, dari hilal. Dia memulai puasa dari hilal, dari kelihatan anak bulan, awal bulan dia udah mulai berpuasa untuk membayar kafarahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang itu puasa ia bil ahillah dengan hilal-hilal. Sawaun kanat tammatan au naqisatan, bersamaan ada ianya hilal itu sempurna atau kurang. Berarti kalau kita memulai puasanya dengan melihat bulan, kemudian kita puasa, ya udah puasa dengan bulan berarti. Kalau udah disebut 2 bulan udah cukup. Walaupun bulannya kadang 30 hari sempurna atau kurang enggak apa-apa. Misalkan 1 bulan 29 hari, ya udah dianggap sebulan. Bulan kedua juga 29 hari, udah dianggap 2 bulan. Yang penting 2 bulan berturut-turut. Ini kalau kita puasa berdasarkan melihat hilal. Amma idza bada as-siyama fi asna'i syahri, adapun apabila memulai ia akan puasa pada pertengahan bulan. Sekarang tanggal 15. Tanggal 15 kita baru puasa. 15 Dzulhijjah misalkan. Fa innahu yajibu alaihi siyamu sittina yauman. Maka sesungguhnya itu wajib kepadanya seseorang oleh puasa 60 hari. Kalau mulai bukan di awal bulan, di tengah hari atau di 10 Muharram misalkan. Nah, itu harus puasa 60 hari. Hitung hari, enggak hitung bulan. Li'annahu yasumu bil adat. Kenapa harus hitung hari? Karena seseorang itu yasumu berpuasa ya bil adat dengan bilangan. Kalau bulan ya dari awal bulan. Kalau puasa bukan di tanggal 1, berarti harus hitung 60 hari. Berturut-turut. Ya. Begitu tentang orang yang melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.